Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok kembali tayang dia di kesempatan kali ini. Dan di studio sudah hadir seorang pakar HR ya, Bro Dimas Roni Widya Jati ya, atau akrabnya dipanggil Bro Dimas. Ya. Nah, beliau ini sudah malang melintang di berbagai perusahaan 18 tahun lah. 18 tahun di apa aja bro? Kerja di mana aja dulu pengalaman? Karir saya dimulai ketika saya mengikuti sebuah manajemen trainee program di salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia saat ini. Kemudian dari situ kemudian saya mulai berkarir di dunia HR, dimulai dari sebagai asisten manajer, kemudian pindah lagi ke berbagai macam tempat ya, pernah di perusahaan chemical, kemudian pernah di perusahaan FMCG ya, kemudian distribusi dan logistik, dan di puncak karir sebagai Vice President of HR. Jadi 18 tahun ya, 18 selama 18 tahun yang pengalamannya nggak kita ragukan lagi, dan kita akan ngebedah nanti terutama ya di Depok nanti bro. Jadi Depok kira-kira kalau ngelihat performa nih dari angkatan kerja, kemudian talenta di teman-teman Depok itu, Bro Dimas ngelihatnya seperti apa? Iya, Depok seperti tipikal kota-kota yang menjadi penyangga ibu kota Jakarta. Memiliki permasalahan klasik di mana ketersediaan angkatan kerja dengan daya serap pekerjaan itu masih terjadi surplus. Surplus ya. Nah, terhadap surplus angkatan kerja tersebut mengakibatkan timbul angka pengangguran. Ya. Mengenai jumlah angka pengangguran ini sebenarnya grafiknya kita bisa lihat statistiknya di Badan Pusat Statistik ya. Tetapi khusus untuk kita bicara mengenai Depok ini memang sempat terjadi penurunan juga. Ya, dan disitulah tugas kita bersama supaya kita ketahui bagaimana cara kita bisa mengurangi sebanyak mungkin angka pengangguran tersebut. Tapi itu kan sebenarnya problem banyak ya di berbagai kota juga kayaknya sama ya, problemnya semacam itu. Nah, kalau Bro Dimas tuh ngelihatnya tuh apa problem dari karena mungkin kan banyak sarjana yang nganggur juga, atau problem kampusnya yang kurang bagus, atau karena memang skillnya, atau karena jaringan. Ya. Kalau kita bicara bagaimana cara memasuki dunia kerja itu banyak faktor yang relate di dalamnya. Kalau kacamata awam memang melihatnya apakah bisa kuliah di satu universitas yang ternama itu lantas menjadikan jaminan bahwa dia diterima tempat kerja. Saya rasa tidak bisa seperti itu. Ya, dunia kerja tidak bisa melihatnya seperti itu. Walaupun mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang sudah relate dengan satu lulusan tertentu saja. Tapi kalau secara umum saya bisa katakan bahwa itu tidak menjamin. Kampus gak jaminan tidak menjamin 100%. Artinya ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan bagi seseorang yang pengen atau ingin memutuskan berkarir dalam sektor formal. Seperti itu. Itu biasanya ngelihatnya seorang HR ngelihatnya seperti apa nih? Ini talenta bagus nih gitu kan. Bagi teman-teman kan jadi masukan bagus ya buat teman-teman gitu. HR secara spesifik akan melihat tidak hanya kemampuan knowledge-nya saja, pengetahuan pada saat dia kuliah saja. Tetapi juga potensi apa yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Ya. Nah, potensi ini sebenarnya bisa digali pada saat mengalami masa pendidikan. Nah, ini yang menjadi faktor penentu yang kadang kurang disadari oleh para pencari kerja. Ya, banyak yang secara default generasi millennials ini selama kuliah atau mengenyam pendidikan itu hanya datang, belajar, pulang. Tapi tidak ada upgrade skill yang dilakukan selama rentang waktu tersebut. Nah, ini yang sangat disayangkan. Tidak ada aktivitas-aktivitas yang diikuti untuk meningkatkan kemampuan dan skillnya. Padahal dalam dunia pendidikan ini kan kita juga bisa ikut aktivitas misalkan lembaga eksekutif mahasiswa ya, kemudian organisasi-organisasi yang bisa meningkatkan skill. Skill apa saja banyak. Kita bicara ada skill komunikasi ya.
relationship ya di dalam. Nah itu sebenarnya nanti menjadi modal dalam HR melihat potensi terhadap Jadi kandidat nggak tersebut. cuman akademik ya bro ya? Betul, Ah, betul. Karena kembali lagi akademik itu kan sebenarnya angka yang tertulis di atas kertas. Ya, Iya. tetapi potensi diri, nah itu yang bisa, Justru itu yang nah ya itu yang bisa kadang yang menentukan dia juga. bisa perform ya di Betul, dunia betul. kerjaan mereka ya. Iya, betul. Kemudian kalau kita ngelihat ya, apakah kan sekarang kecenderungan tadi ya kalau di kita kan dulu kita ya kerja kantoran segala macam. Kalau sekarang kan dunia sektor apa informal ya, Ya sektor formal. sektor formal ya. Dan itu ngelihatnya seperti apa nih untuk Iya, persiapannya? memang dunia kerja ini sekarang ini sudah berubah ya Mas Ipung. Jadi kalau kita bicara 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu nggak ada itu namanya konten kreator. Konten kreator ya, YouTuber gitu. Affiliate lah dan segala macamnya. Artinya dunia sudah berubah. Kita sekarang masuk dalam era VUCA. Di mana segala sesuatunya itu berubah dengan sangat cepat Iya. dan sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nah, disitulah di satu sisi timbul berbagai macam jenis pekerjaan Iya. yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau kita bicara era konservatif yang mungkin dialami oleh generasi saya, generasi Mas Ipung ketika kita dulu mengenyam pendidikan, kuliah, lulus, orientasinya adalah pengen kerja di kantoran, Iya. seperti itu. Nah sekarang itu tidak berlaku seperti itu, ya. Sekarang generasi milenial ini ada di persimpangan jalan. Persimpangan jalan seperti apa? Mereka punya kebebasan dalam memilih apakah dia akan masuk ke sektor formal, Iya. ya, kemudian ke sektor yang lain, contoh seperti UMKM, ya. Yang ketiga adalah industri kreatif. Industri kreatif. Nah ini yang dua komponen ini yang dulu mungkin tidak pernah dianggap sebagai sebuah pilihan selesai mengenyam pendidikan. Nah sekarang ini justru menjadi tren yang berkembang sangat pesat. Oke. Dan itu bahkan bisa menghidupi dengan baik. Gitu. UMKM dan industri kreatif ya. Persiapan nih. Kira-kira persiapan teman-teman untuk masuk ke dunia ini biar dia ya leading ya. Iya. Minimal dia bisa bersaing ya di situ ya. Kalau dalam perspektif HR maka UMKM ini adalah kata kuncinya bagaimana dia bisa melakukan segmentasi market kemudian research. Riset ya. Ya, riset market apa sih kebutuhan market. Iya. Nah disitulah dia bisa melakukan pendalaman lagi. Maka jika itu sudah menjadi outputnya sudah keluar maka dia bisa mulai usahanya di situ. Iya kadang kalau kita ngelihat riset kan kadang teman-teman ya kita juga pengen tuh riset tapi mereka kadang bingung juga tuh. Aduh kita riset yang seperti apa yang cukup untuk mereka bisa tadi ya bersaing di sektor tadi UMKM kemudian industri kreatif. Kira risetnya gimana tuh? Ya. Riset paling mudah yang tidak memerlukan biaya sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Apa kebutuhan yang saya inginkan pada saat ini? Kebutuhan Diri sendiri dulu. diri sendiri dulu ya. Iya kan? Jika di situ ada sebuah demand atau kebutuhan, maka di situ harus kita cari solusinya kan? Solusinya. Nah, solusinya itu sebenarnya menjadi potensi bisa menjadi sebuah UMKM baru, seperti itu. Dimulai dari diri sendiri, kemudian itu harus divalidasi oleh misalkan dia punya jaringan pertemanan atau apa. Apakah benar kebutuhan saya ini sama dengan kebutuhan banyak orang, ya kan? Kebutuhan akan minuman, makanan yang sederhana lah seperti itu. Kalau memang itu ternyata memang kebutuhannya itu ditemukan banyak persamaan, itulah potensi di situ UMKM itu timbul. Atau Jadi risetnya semacam itu ya dari ya, kita melihat. dari kecil-kecilan aja, bahkan yang nggak butuh biaya lah, seperti itu. Kemudian sama juga ya di industri kreatif ya dulu ya kayak podcast gini kan nggak ada juga gitu. Ngelihatnya seperti apa bro? Ya. Kalau saya bukan expert ya di dunia industri kreatif, tetapi yang saya lihat sekarang bahwa era digitalisasi ini memang sudah tidak terhindarkan dan teman-teman bisa mulai untuk masuk ke industri kreatif ini dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengakses medsos, ya. Yeah. Di mana medsos ini banyak, ada Facebook, ada Instagram, banyak caranya. Kemudian ada WhatsApp dan sebagainya. Banyak tools yang bisa digunakan. Nah kata kuncinya adalah menurut saya dari perspektif HR kalau dalam industri kreatif itu adalah bagaimana cara mengembangkan jaringan. Mengembangkan jaringan Ya, mengembangkan jaringan dengan cara menambah followers dan sebagainya. Kemudian bagaimana
penguasaan alat dan materi untuk digitalisasi, itu semua akan membantu seperti itu. Iya, kalau apa ya dunia pencari kerja kan mereka sangat akrab dengan LinkedIn ya. Jadi kalau ngelihat perform di LinkedIn itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan Ya, dia performanya bagus, kemudian mereka dilihat kompetensinya, dia skillnya, orang lihat wah ini cakep nih. Nah kalau dari perspektif itu gimana bro, inti ngelihatnya bro? ya LinkedIn memang masih menjadi salah satu parameter dalam mencari talent di market Iya, ya. talent-talent Itu dari sana ya betul, kebanyakan betul. ya. Nah, Mm-mm. eh, kuncinya adalah dalam LinkedIn bagaimana cara kita bisa menjual dalam tanda kutip Mm-mm. portofolio kita Heeh. untuk bisa dilihat oleh para headhunter atau para employer ya, Mm-mm. seperti itu, pemberi kerja ya. Semakin bagus dalam kita menjabarkan portofolio diri kita Mm-mm. serta pencapaian-pencapaian apa saja yang pernah kita lakukan dalam setiap organisasi, itu akan menjadi daya tarik Iya. dari para headhunter dan para employer. Mm. Seperti itu. Nah, biasanya kan teman-teman itu kan kayak statis ya, dia mencantumkan CV-nya di situ. Apa perlu semacam apa ya personal branding itu harus seperti apa kira-kira biar lebih Ya, perform gitu loh. betul. Personal branding tentu ini menjadi nilai lebih seseorang ya, Hmm. ketika dia mau mengupgrade portofolionya di dalam LinkedIn ya. Seberapa sering dia mengunggah postingan dirinya terkait pemikirannya, perspektif dia terhadap satu masalah atau satu ide, itu juga akan dilihat sebagai seberapa produktif dia dalam menghasilkan ide-ide tertentu yang bisa dilihat di dalam profil LinkedIn-nya. Iya. Seperti itu. Terus biasanya apa yang dilihat ya seorang HR kemudian yang dari dia pengen rekrut talent nih. Itu. Jadi apa aja yang dilihat attitude-nya, skill-nya atau latar belakang pendidikannya itu yang paling kuncinya wah ini talent bagus nih. Itu apa, Bro? Ya, itu semua terkait dengan soft skill yang dimiliki terkait Kebutuhan ya. knowledge ya. Heeh. Knowledge apa yang dia sedang kembangkan atau dia sedang geluti. Iya. Nah, bagaimana cara dia melihat sebuah masalah, kemudian di situ nanti dia akan berikan respon dalam berupa tulisan atau gagasan Iya. yang diunggah dalam LinkedIn. Nah, disitulah para employer atau headhunter itu melihat karyanya dia Hmm. terhadap sebuah masalah, bagaimana dia meresponnya, kemudian ada solusi versi dia itu seperti apa. Oh Nah, gitu. itu Jadi satu rangkaian yang bisa nilai tambah juga karena itu bisa jadi memang itu genuine dari buah pemikiran dia iya. saja. Ya itu suatu nilai lebih. Karena Jadi nggak semua orang bisa seperti itu loh. jadi Ya, gimana dia bisa ngebaca atau ngejawab problem ya ya, dengan perspektif dia ya gitu. ya, Jadi kita bisa ngelihat dari sana ya. betul, betul. Oke, jadi pendidikan nggak terlalu ini ya. Kalau pendidikan? Pendidikan sebenarnya menjadi faktor penunjang dalam pekerjaan dia sehari-hari karena terkait pengetahuan yang dia miliki selama dia Iya. kuliah seperti itu. Nah, terus soal attitude nih, ini biasanya kan oh iya kita tahu lah, kita nyari yang attitude-nya bagus. Tapi kadang yang bagus itu seperti apa gitu loh bro. Ngelihatnya kayak gimana? Ya, attitude itu sebenarnya bisa berubah. Bisa Ya, berubah. bisa berubah dan itu bukan suatu hal yang statis. Bukan satu Karena hal manusia ini statis. kan sebuah individu yang sifatnya dinamis. Kita nggak seperti mesin ya. Inilah menariknya dunia HR adalah karena we deals with people gitu. We are not machine. Kalau orang di depan mesin, dia set program, enter, jalan. Jalan. Robot jalan. Kalau manusia enggak. Sekarang dikasih tahu A, besok kamu harus melakukan B dan C ya. Dia keluar dari ruangan, dia melakukan F sampai Z. Itulah manusia. Nah, perlu seni di situ ya. Tetapi bahwa attitude itu bisa berubah dan itu bisa dipolakan untuk mengikuti style perusahaan. Itu bisa dilatih. Ya, ada norma-norma, ada aturan-aturan yang bisa membuat attitude itu sesuai dalam norma tersebut. Seperti itu. Kalau dari pengalaman nih, pengalaman selama 18 tahun ini, nah, rata-rata yang mereka cukup apa ya loyal, kemudian performanya bagus di sebuah institusi perusahaan itu talenta-talenta yang seperti apa yang Iya. cukup bisa diandalkan oleh sebuah Ada, institusi? ya ini pertanyaan menarik sebenarnya. Hmm. Kalau kita bicara
dalam sebuah organisasi ya, HR tuh mainannya bagaimana cara mereduksi atau mengeliminir angka turnover. Turnover itu Oh adalah iya, keluar masuknya keluar karyawan masuk dalam karyawan sebuah. ya, Itu kalau tidak dikelola dengan baik itu jadi masalah. ya, Ya, biasanya trennya adalah semakin banyak jumlah karyawannya, maka turnover rate-nya juga akan makin besar. oh, Biasanya seperti oke, itu, berbanding lurus. Tetapi akan lebih bagus kalau ada sebuah organisasi besar, turnover rate-nya kecil, berarti ada sebuah formula di dalam perusahaan itu yang membuat talent atau karyawan tetap stay di situ. Itu Ya. kecil besarnya berapa persen tuh? Yang ya, Banyak, tergantung size-nya, oke, size industrinya ya. Tapi kalau kita bicara eh, sebuah perusahaan yang sudah angkanya ribuan gitu ya, maka turnover rate 10% itu udah dianggap besar sekali. besar sekali Ya. ya. Tapi bagi size yang kecil ya turnover rate 20-30% nggak apa-apa karena juga jumlah karyawannya kan Iya, masih sedikit seperti itu. Itu sangat-sangat dipengaruhi dengan jumlah size karyawan yang dimiliki sih, karyawan itu seperti sendiri itu. ya. Kemudian sekarang ini tantangan nih bagi teman-teman milenial, sekarang Gen Z ya, untuk bisa dia bersaing lah gitu ya di dunia kerjaan ini dan nantinya dia juga bisa tanda petik lama bekerja di situ dan punya kompetensi yang memadai juga persiapan-persiapan yang harus disiapkan apa bro ini bro? Ya, jadi khusus untuk generasi millennials ya, ketahuilah bahwa kembali lagi tadi Mm, latar belakang pendidikan, kemudian asal background pendidikannya dari mana itu tidak bisa menjamin dia bisa diterima oleh pasar Iya, dengan baik. Ya, kemudian apakah dia akan stay dalam satu organisasi lama atau sebentar itu juga tidak menjadi jaminan. Kesempatan yang terbaik adalah bagi teman-teman sekarang yang pengen masuk ke dunia kerja khususnya di sektor formal. Contohnya seperti apa sih ya, dalam bahasa sederhananya pekerjaan kantoran gitu ya. Yang harus dipersiapkan adalah soft skill-nya, soft skill ya, ya. interpersonal skill-nya. Karena nanti HRD tentu secara default akan melakukan assessment, ya, assessment untuk melihat potensi-potensi apa yang dimiliki secara basic oleh kandidat ini. Apakah kompetensinya ini sesuai dengan nilai-nilai yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Iya. Itu semua ada tesnya, ada assessmentnya. Banyak lewat psychological test, tes psikologi seperti itu. Sebenarnya itu adalah cara atau tools untuk melihat apakah kepribadiannya dia ya itu sesuai memenuhi standar dan sebagainya. Nah, banyak teman-teman yang kadang nih ya kesulitan untuk mendapatkan panggilan interview dan sebagainya. Saya sudah apply banyak ke tempat ya, tapi kok belum ada respon. Nah, tentu di situ perlu dicari tahu kenapa kok sebabnya? apa sebabnya. Nah, kadang kita mencari pekerjaan itu hanya dibekali dengan niat besar untuk segera dapat pekerjaan gitu ya. Tapi tidak membekali diri dengan soft skill yang diperlukan ya. Bagaimana kemampuan komunikasi saya? Bagaimana kemampuan problem solving saya? Bagaimana proses leadership style saya? Itu semua mempengaruhi. Itu semua akan terbaca pada saat nanti sesi interview dengan HRD-nya. HRD akan dengan mudah melihat, oh ternyata skill komunikasi kandidat ini ternyata masih di bawah. Oh ada yang sudah di tengah, oh ada yang sudah tinggi sekali. Oh ada yang interpersonal skillnya bagus sekali. Nah ini semua akan menjadi catatan dan pertimbangan apakah nanti kandidat akan diterima atau tidak. Oleh karena itu sangat penting bagi teman-teman untuk bisa upgrade skillnya. Melalui apa? Banyak sekarang ya. Bisa ikut training ya, bisa ikut webinar, bisa ikut sertifikasi bahkan ya. Banyak tempat-tempat sertifikasi yang ujungnya semua outputnya akan memberikan upgrade skill and knowledge kepada para teman-teman semua. Gitu. Jadi sertifikasi masih dilihat ya. Oh iya. Walaupun nanti akan diuji di ruang kerja yang sebenarnya gitu ya. Betul, betul. Kemudian ini kalau teman-teman kan kadang oh ini bukan passion saya nih di bidang ini padahal lowongan kerjanya ada di bidang itu. Nah kalau teman-teman Gen Z itu kadang kan oh gue ogah nih ke sana karena ini bukan
passion gue gitu loh, bukan Iya. ini bukan passion saya. Ya, Padahal adanya di situ. Kalau ngebaca ini gimana bro? ya. Kalau saya melihatnya akan lebih konservatif seperti ini. Apa yang kita inginkan belum tentu ternyata kita cocok di situ. Gitu di situ ya. Kadang ya, saya pengennya menuju A, tapi ternyata setelah saya menuju A, ternyata dia sadar bahwa ternyata saya nggak di A tempatnya. Nah itu banyak terjadi. Nah jadi menurut saya kadang idealisme kita itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Iya. lapangan. Oleh karena itu, jika memang ada satu posisi pekerjaan yang memang sudah pas dengan requirement yang Anda miliki, menurut saya cobalah dulu. Karena kesempatan itu sekarang ini kan susah sekali didapatkan. Persaingan begitu ketatnya, Iya. ya. Tinggal nanti prosesnya selama perjalanan itu nanti yang akan menentukan apakah memang ternyata Anda bisa bertahan di situ atau tidak. Apakah Anda bisa perform di situ atau tidak. Dan nanti waktu yang akan menjawab. Dan Anda yang akan putuskan. Iya. Tapi bagi saya, jalan yang terbaik adalah jika memang ada kesempatannya dan itu sudah sesuai dengan kualifikasi yang Anda miliki, Masuk maka aja gitu ya. coba saja dulu. Coba aja dulu. Seperti itu. Karena kesempatan itu yang ditunggu oleh sedemikian banyak orang yang lainnya. Iya. Dan ketika itu sudah datang di depan Anda, maka ambil saja dulu. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan. Bisa jadi apa yang menurut kita di depan itu tampak tidak ideal, ternyata setelah kita jalani, oh ternyata memang tempatnya di situ dan ternyata dia memang fitnya di situ, gitu. Kita kembali ke ini ya, Depok nih. Kira-kira kalau talenta-talenta apa yang perlu dikembangkan lah untuk ngedukung nih Depok ini punya potensi kayaknya pengen maju lah gitu Depok itu. Talenta-talenta apa yang perlu dikembangin? Ini untuk masukan ya buat Iya, Pemkot Depok. secara umum begini, kalau kita bicara generasi muda sekarang, jangan melihat dunia kerja ini seperti dengan cara konservatif ya, bahwa dunia kerja itu harus ada kerja secara kantoran di tempat yang bonafit, seperti itu. Tapi cobalah hal-hal baru yang bisa dilakukan bersama-sama dengan teman-teman yang mungkin itu bisa membuat dia menikmati pekerjaan tersebut. Ya tadi sudah disampaikan sebelumnya ada UMKM ya, yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak tampak menggiurkan untuk dicoba atau menghasilkan. Tetapi ternyata banyak juga ternyata generasi-generasi muda yang bahkan bisa tidak hanya sekedar bertahan, tapi mampu menghasilkan dari UMKM tersebut. Kemudian ada industri kreatif lainnya ya, seperti cara dia menjadi content creator mungkin atau menjadi YouTuber ya. Kembali lagi, kalau kita bicara eranya sekarang, inilah momen yang paling tepat, itu semua memang harus dicoba dan dijalani. Seperti itu. Nah, kalau kembali lagi ke konsep Depok, maka banyak potensi yang bisa digali terkait mungkin pariwisatanya atau kulinernya ya, dunia pendidikannya atau ya apa ya istilahnya ya, sendi-sendi kehidupan sosial lah ya, yang bisa digali menjadi satu topik yang nanti diangkat dalam YouTube dan sebagainya. Kalau dunia HR ini kan lebih ke ya dia ke manusianya gitu ya. Nah kadang kan problemnya itu di tim, di pengelolaan tim segala macam. Nah gimana sih biar tim itu, biarkan kita sebagai leader nih, wah aku ngelola tim harus seperti apa sih, ini parameter-parameter apa yang harus kita pegang untuk ngebuat tim ini menjadi bagus, bisa kerja maksimal gitu. Kalau problemnya seperti itu, maka akan sangat dibutuhkan sebuah tim yang mampu menganalisa kemampuan dari tim yang dia pimpin. Masing-masing individu yang terkait di dalamnya, dia harus mampu melakukan mapping. Misalkan ada 4 tim yang dia pimpin, maka dia harus tahu nilai lebihnya si A ini dalam hal apa. Nilai lebihnya B, kekuatannya C, kekuatannya D, seperti apa. Masing-masing tentu punya kekuatan. Nah dia yang harus punya sense untuk menggabungkan itu semua menjadi sebuah produktivitas tim. Nah itu kembali lagi kemampuan dari seorang leader untuk melakukan analisa tersebut. Gitu. Jadi dia harus bisa ngebaca itu semua dia harus bisa melakukan mapping. Dari situ maka dia punya tanggung jawab untuk bagaimana mensinergikan gitu kan anggota timnya. Kekuatan-kekuatan masing-masing dari tim itu sendiri harus dia satukan, dia kelola. Kemudian bagaimana caranya dia ajak anggota timnya itu
ke satu tempat yang disebut dengan objektif bersama. Tugas tim. Kalau studi kasus mungkin bro kan 18 tahun ya bekerja di bidang itu. Jadi gimana mungkin ada success story untuk sebuah tim yang hebat mungkin bisa diceritakan. Ya, banyak sebenarnya pengalaman yang bisa saya sampaikan di sini terkait dunia HR, tetapi secara umum dalam setiap organisasi tentu punya permasalahannya masing-masing. Iya. Ya. Nah, tetapi dalam konteks HR banyak sekali permasalahan yang sebenarnya tidak perlu timbul, tetapi menjadi timbul. Ya. Manakala terjadi sebuah gap di situ. Gapnya ini apa? Paling penting adalah gap komunikasi. Seberapa banyak masalah yang harus ditengahi atau harus diselesaikan oleh HR ketika proses komunikasi ini nggak berjalan dengan baik. Antara atasan dengan bawahan, ya. Antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain, antara sebuah departemen dengan departemen yang lain, tidak bisa melakukan sinergitas hanya karena problem komunikasi. Nah, semua berpangkal dari situ sehingga ini harus menjadi perhatian bagi teman-teman yang mau terjun dalam sektor formal gitu ya, bahwa kemampuan komunikasi, kemampuan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan tim itu harus bisa dikuasai. Supaya bisa meningkatkan performa diri sendiri dan at the end nanti juga performa tim dan lebih besar lagi performa dari organisasi itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu ya untuk tim ya. Jadi bagaimana tim itu biar hebat itu semacam itu ya, untuk ada kemampuan komunikasi. Ya kadang ini juga menjadi bahasan tersendiri nih, jadi untuk terkait dengan komunikasi ini. Nah, mungkin di lain kesempatan ya kita akan bahas soal hal ini. Kemudian kalau tadi ya kita lebih ke spesifik lagi nih untuk mereka yang pengen bekerja di dunia HR nih. Jadi apakah lulusan apa sih harus bisa masuk ke sana, kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki gitu? Kalau spesifik kepada HR maka Anda harus mulai bisa melihat kapasitas dirinya ya, serta intensi dirinya itu lebih kepada berperan sebagai HR generalis atau HR spesialis. Biasanya apa sih kalau lulusan hukum kah, psikologi atau manajemen gitu itu? Kan biasanya rata-rata dunia. Jadi banyak orang lihat bahwa orang HR itu pasti psikologi. Pasti psikologi. Gitu ya, lulusan psikologi. Padahal gak tentu ya, gak semua ya. Ternyata enggak gitu ya. Nah, seperti saya juga latar belakangnya adalah sarjana hukum gitu ya. Nah, tapi saya bisa masuk dalam dunia HR. Dan banyak juga teman-teman yang backgroundnya bahkan tidak relate dengan hukum dan psikologi, tapi bisa berkinerja baik di dunia HR. Karena dia punya kemampuan apa ya? Karena itu dia. Satu, dia menguasai soft skill yang dibutuhkan untuk bisa dijalankan dalam peranannya sebagai HR. Satu, mungkin sebagai problem solving. Karena orang itu biasanya dalam HR itu dalam sebuah organisasi ngeliat HR itu kalau ada apa-apa udahlah lari ke HR aja. Ya, kadang pasti HR, ada solusinya gitu ya. Pasti. Sehingga kita harus berperan sebagai problem solver gitu kan. Nah, kalau orang memang sudah punya kompetensi sebagai problem solver, maka dia punya peluang yang bagus untuk bisa bekerja di HR. Kan begitu kan? Contohnya, salah satu contohnya lah itu. Mindsetnya sebenarnya dia memecahkan masalah ya, bukan memandang segala sesuatu sebagai masalah, tapi bagaimana dia bisa memecahkan masalah itu ya? Iya, seperti itu. Gitu. Kemudian kira-kira untuk pengalaman yang paling berkesan nih, Bro Dimas di dunia HR. Iya, pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika saya menghadapi situasi yang cukup rumit pada saat itu, ketika saya bekerja di daerah Cikarang di chemical company, ya, dan saya menghadapi mogok kerja. Mogok kerja di perusahaan sendiri, di perusahaan saya sendiri. Dan mogok kerja itu benar-benar melumpuhkan aktivitas produksi di perusahaan. Ya, ketika semua berapa hari itu? Waktu itu terjadi selama 5 hari. 5 hari. Ya, di mana kalau kita bicara kerugian yang ditimbulkan dalam satu harinya itu udah miliaran rupiah. 5 hari bisa. Nah, tinggal berapa puluh miliar begitu ya.
Nah itu semua terjadi karena itu tadi salah satunya adalah proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Iya. Terjadi sumbatan-sumbatan komunikasi menghasilkan ada kesimpang siuran informasi seperti itu. Simbang siuran Ya. informasi ya. Kemudian itu berbuah kepada sebuah mogok massal, mogok kerja. Itu sekitar tahun 2012, Iya. di mana tahun itu adalah tahun kebangkitannya Serikat Pekerja ya. Pada Serikat saat Pekerja, itu ya. Serikat Pekerja masih sedang rame-ramenya digiatkan di setiap Iya. perusahaan. Banyak serikat pekerja baru yang timbul, konfederasi baru yang timbul, dan mereka memanfaatkan itu momentum dengan baik. Nah kemudian akibatnya adalah kami para eksekutif level di situ tidak bisa masuk kerja, produksi berhenti, dan kita waktu itu sampai bahkan meminta intervensi dari Apindo sebagai wadah pengusaha di Indonesia. Kemudian Apindo beserta dengan perwakilan dari Serikat Pekerja itu melakukan perundingan. Ya, menariknya adalah Mas Ipung, selama 5 hari itu kita karena nggak bisa berkantor, kita melakukan pekerjaannya itu dari hotel ke hotel. Kita pindah ya dari Itu karena memang aksesnya nggak ini ya? karena kita Diblokir ya? Iya, diblokir, dan kita juga mendapatkan ancaman waktu itu ya. Ancaman verbal baik teks maupun telepon kita, nomor HP semua manajer dan direksi itu udah bocor. Sehingga semua waktu itu rekan-rekan buruh melakukan intimidasi di situ. Tapi kembali lagi kita nggak bisa mendiamkan itu. Tentu kita niatnya ini semua bisa segera normal dan pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu kita putuskan untuk segera melakukan perundingan. Perundingan dilakukan secara 3 hari secara intens, dan di situ 3 hari ya? 3 hari. Luar biasa ya 3 hari. Intens, dan itu pindah-pindah juga tempatnya karena kita supaya tidak ada pihak ketiga yang mau menunggangi lah, karena ini suasana sedang panas gitu ya. Intinya akhirnya dalam 3 hari itu kita bisa ambil sebuah konsensus, kesepakatan bersama, ditandatangani ya, kemudian di atas materi dan sebagainya. Kemudian dari pihak perwakilan buruhnya juga menyampaikan bahwa setelah terjadi kesepakatan terhadap beberapa poin yang bisa diberikan. Oleh karena itu mogok kerja bisa diselesaikan dengan baik. Dengan kemampuan skill komunikasi itu betul, tadi betul. ya. Dan problem solving juga, dan di situ di dalamnya juga ada proses leadership juga ya. Seperti itu. Decision making juga itu sangat menentukan. Ya. Oke, ini terakhir nih bro. Kan 18 tahun kan pasti sudah pengalamannya sangat-sangat banyak sekali. Nah, denger-denger bikin sesuatu nih. Jadi ada HR temanku, bisa diceritain ke teman-teman nih. Iya, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan untuk memasuki dunia kerja, ya karena menyadari bahwa ada gap kompetensi atau soft skill yang dimiliki, maka nanti bisa akses ke hrtemanku.com. Di situ nanti akan ada beberapa modul yang bisa dipelajari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skill dan kemampuan buat teman-teman. Harapannya itu bisa berguna untuk bisa segera menemukan pekerjaan yang paling tepat buat dirinya. Dan juga nanti saat ini saya sedang fokus untuk membuat e-book ya. E-book di mana di dalamnya juga kembali lagi nanti e-book itu akan saya masukkan dalam hrtemanku.com. Nanti silakan diakses. Kemudian ada yang saya rencanakan dalam waktu dekat selain e-book, ada short course juga dan webinar seperti itu. Oke ya, itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kesulitan dalam pengembangan skill, kemudian bingung nggak dapat kerjaan nggak dapat nih, apa yang harus diperbaiki segala macam, bisa kontak ya langsung Bro Dimas ya. Nanti teman-teman bisa hubungin tadi di HR temanku ya. Jadi mungkin bisa diakses di website dan nanti di aplikasi ya. Iya. Itu aja ya, sudah banyak ya tadi Bro Dimas, kita sudah ngobrol tentang bagaimana pengembangan skill untuk menghasilkan sebuah talenta yang bisa bersinergis di dunia kerja. Kemudian tadi juga ada aplikasi atau website yang bakalan bisa membantu teman-teman yang kesulitan dalam pengembangan skill dalam dunia kerja, bisa hubungi Bro Dimas. Oke teman-teman, tadi ya kita sudah ngobrol banyak dengan Bro Dimas, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Sampai ketemu di podcast Depok berikutnya. Suara Depok, Podcast Depok. Depok. Alhamdulillah. Thank you.